channel kami. Jangan lupa bantu channel kami dan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kabarmu? Saya percaya kabarmu adalah kabar dalam sukacita, damai sejahtera dalam Kristus. Mari dengarkan firman Tuhan yang sungguh pasti memberkati engkau, asal engkau buka hati untuk Tuhan Yesus, buka hati untuk Roh Kudus, supaya engkau terima rema firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 27. Saya bacakan untuk kita. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturutin sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seorang unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita hari ini adalah, ada apa dengan uang? Ku tak membawa apapun jua saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah yang kita punya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati seorang hamba yang mau taat dan setia kepada Kristus. Jikalau engkau punya hari-hari ini, punya berkat uang atau harta kekayaan yang Tuhan berikan kepadamu, seharusnya engkau tetap berkata, "Ini yang ku punya Tuhan, hati seorang hamba yang mau taat dan setia kepada Engkau." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita firman Tuhan berbicara tentang uang, 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 dan uang. Bagaimana saudaraku, siapkah engkau mendengarkan firman Tuhan yang mungkin menegur engkau melalui firman Tuhan ini? Lewat firman Tuhan ini engkau ditegur mengenai uang.
Siapkah hatimu? Kalau engkau siap, pasti engkau adalah orang yang pasti diberkati Tuhan. Amin. Uang dapat menjadi alat untuk memperlebar atau mempersempit pintu kerajaan Allah. Itu dikatakan tadi di firman Tuhan yang sudah kita baca. Karena Tuhan Yesus mengatakan kepada seseorang yang punya uang dan punya harta kekayaan, Tuhan katakan, lakukan firman Tuhan. Dia katakan dia sudah melakukan firman. Tapi satu hal saja Tuhan katakan kepada dia, jual hartamu, bagikan kepada orang miskin. Dia amat sedih sekali. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pujian tadi mengatakan, ku tak membawa apapun jua ketika ku datang ke dunia ini. Seharusnya si orang kaya ini menyadari bahwa ketika dia datang ke dunia, dia tidak bawa apa-apa. Jadi kalau dia mengingat itu, dia tidak akan merasa berat untuk menjual hartanya untuk dibagikan kepada orang miskin. Bagaimana dengan engkau saudaraku yang dikasih Tuhan? Apakah hartamu sudah menjadi ilah bagi engkau? Apakah engkau masuk kategori orang yang pelit sekali, sulit untuk memberi? Atau mungkin engkau seorang hamba Tuhan yang hanya berkoar-koar berbicara tentang mengasihi dan memberi, tapi engkau sendiri tidak pernah memberi. Engkau menganggap bahwa apa yang kau dapat itu milikmu. Engkau memperkaya dirimu sendiri. Mungkin engkau punya mobil bermerek tapi masih kurang lagi, beli lagi mobil yang baru. Punya rumah bagus, masih kurang lagi, beli lagi rumah yang lebih bagus lagi. Sementara engkau tidak melihat di kiri kananmu, di depanmu, di sekitarmu ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan Tuhan lewat tanganmu. Atau mungkin engkau menumpuk harta, tapi engkau tidak tahu bahwa harta yang kau dapatkan itu kau dapatkan dengan cara yang tidak benar. Atau mungkin menyalahartikan firman Tuhan, memakai firman Tuhan untuk membuat orang lain merasa seperti orang yang mungkin memberi kepada engkau, padahal sebenarnya dia bukan memberi, tetapi karena dia salah mengerti firman Tuhan. Jadi mulai sekarang, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau engkau hari-hari ini merasa diberkati Tuhan, ingatlah itu berkat Tuhan titipkan kepada engkau untuk kau pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Supaya firman Tuhan yang tadi mengatakan alangkah sulitnya seorang yang beruang masuk kerajaan Allah itu tidak terjadi dalam hidup. Kita mau bicara tentang uang. Kalau ditanya, engkau mau milih uang atau mamon atau mau milih Allah? Firman Tuhan dikatakan di Matius 6 ayat 24. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kalau mau pilih uang, pilihlah uang. Tapi kalau mau milih Allah, pilihlah Allah. Tapi bukan berarti engkau tidak boleh mencari uang. Maksudnya adalah kalau engkau mau memiliki uang, uang itu harus memuliakan nama Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 7 sikap yang akan kita pelajari. 7 sikap kita menghadapi uang supaya hidup kita berkenan di hati Tuhan. Yang pertama adalah buatlah sikap seperti yang dimiliki oleh Abraham. Abraham karena imannya, Abraham menjadi seorang yang kaya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, buatlah satu sikap dalam dirimu. Engkau memang butuh uang, tetapi engkau lebih mengutamakan pertumbuhan iman. Amin. Kalau uangmu membuat engkau bertumbuh imanmu, karena engkau pakai uangmu untuk kemuliaan nama Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau uangmu tidak memuliakan Tuhan, uangmu membuat engkau jauh dari Tuhan, segera koreksi diri, perbaiki diri, datang di kaki Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku minta ampun, aku datang ke dunia tidak bawa apa-apa, tetapi aku memakai uang itu berkat yang Tuhan beri menjadi ilah dalam hidupku selama ini. Mulai sekarang aku mau bertobat, aku mau seperti Bapak Abraham, lebih mengedepankan iman daripada harta dunia, sehingga Abraham diberkati Tuhan menjadi sangat kaya. Demikian juga karena iman Ishak sangat kaya, dan karena salehnya, karena jujurnya, karena takut akan Allah, maka Ayub menjadi seorang yang terkaya di dunia bagian timur. Dari saudaraku yang dikasih Tuhan, tokoh-tokoh ini harusnya menjadi satu teladan bagi kita untuk kita berkomitmen mengatakan kepada diri kita, aku memang butuh uang, tetapi aku lebih cinta iman. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi itulah sikap yang pertama yang harus kita miliki. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, miliki sikap yang kedua.
yaitu muliakanlah Tuhan dengan uangmu. Dikatakan di Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Salomo bisa berkelimpahan berkat karena dia memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan uang itu sama artinya dengan mengumpulkan harta di sorga. Mengumpulkan harta di sorga untuk menjadi satu yang komitmen dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa kehidupan yang sekarang bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sekarang di bumi adalah kehidupan yang sementara. Kehidupan kita nanti yang kekal adalah di sorga. Jadi kalau mau menabung, menabunglah di sorga. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mempunyai harta, engkau punya uang, muliakanlah Tuhan dengan uangmu. Uang dapat berubah wujud. Oleh sebab itu gunakanlah uang untuk kemuliaan Tuhan. Wujud uang bisa berubah. Seperti dunia kasih istilah, ada 3 hal yang dicari oleh para lelaki kalau dia sudah punya uang, yaitu dia ada uangnya itu bisa berubah wujud menjadi wanita, sehingga dia punya wanita idaman lain. Dan dengan uang juga manusia bisa menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan kedudukan. Dan dengan uang juga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang lakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yaitu merugikan orang lain atau mungkin mencelakakan orang lain dengan memakai uangnya. Jadi 3 hal itu tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Tapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus pakai uang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, sehingga uang tidak berubah wujud, tapi uang kita pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, nikmatilah uang dengan sukacita sebagai kasih karunia Tuhan. Itu dikatakan di Pengkhotbah 5 ayat 18. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah melihat satu keluarga di mana mereka siap untuk makan, keluarga itu siap makan dan siap untuk menikmati hidangan. Tapi apa yang terjadi? Suami dan istri bertengkar sehingga akhirnya makanan yang ada di meja makan dibuang semua yang ada di meja makan porak-poranda. Seharusnya mereka menikmati berkat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sama-sama menikmatinya sambil mengatakan terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Tetapi yang terjadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di depan mereka makanan siap dinikmati, tapi mereka malah merusak suasana itu, tidak bisa menikmati makanan minuman yang sudah dihidangkan, tapi mereka malah bertengkar, bahkan sampai akhirnya mengambil satu keputusan untuk bercerai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah sikap, yaitu dengan menikmati uang, menikmati harta, menikmati berkat yang Tuhan beri dengan sukacita sebagai kasih karunia Tuhan. Karena uang yang kita dapat adalah kasih karunia Tuhan, harta yang kita dapat adalah kasih karunia Tuhan, berkat yang kita dapat adalah kasih karunia Tuhan. Miliki sikap dari Rasul Paulus yang dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9. Miliki rasa cukup, karena rasa cukup memberikan kenikmatan. Mungkin di meja makanmu hanya ada tempe, hanya ada mungkin nasi putih saja, ucap syukur. Karena di balik rasa ucapan syukurmu itu ada kenikmatan tersendiri. Jadi miliki sikap mengucap syukur dalam segala hal, supaya muncul sikap rasa cukup. Karena rasa cukup itu memberikan kenikmatan. Rasa cukup, tidak miskin, tidak kaya, tetapi hidup berkecukupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nilai tertinggi dari kenikmatan hidup ini adalah berkecukupan. Kalau miskin, kita bisa jatuh dalam dosa karena kemiskinan. Kalau kaya pun kita bisa jatuh dalam dosa karena sombong, karena kekayaan. Dan bahkan kalau orang kaya tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang dan kurang, berarti tidak ada kenikmatan bagi seorang yang kaya. Tetapi bagi seorang yang berkecukupan ada kenikmatan tersendiri, karena segalanya terkecukupan, semuanya tersedia sesuai dengan kebutuhannya. Bukan apa yang kita mau, tetapi apa yang kita butuhkan, itu yang Tuhan sediakan. Itulah yang disebut dengan berkecukupan. Yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jujurlah menggunakan uang agar engkau dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau engkau dipercayakan menjadi bendahara di satu organisasi, jujurlah dalam membuat perhitungan uang. Kalau engkau dipercaya untuk mengelola keuangan di perusahaan,
jujurlah menggunakannya. Kalau engkau seorang istri yang dipercayakan suamimu uang, jujurlah menggunakannya. Pergunakan dengan hikmat dari Tuhan, supaya uang yang ada di tanganmu cukup, bahkan bisa lebih. Engkau bisa memberkati orang lain. Jangan lupa bahwa berkat yang ada di tanganmu adalah berkat dari Tuhan yang Tuhan titipkan di tanganmu. Oleh sebab itu, jujurlah menggunakan uang atau berkat yang Tuhan berikan kepadamu. Yang kelima adalah sikap kita terhadap uang. Ingat bahwa hidup lebih berharga daripada uang. Dikatakan di Matius 16 ayat 26. Apalah artinya engkau memiliki dunia ini kalau engkau kehilangan jiwamu? Apa artinya engkau memiliki harta kekayaan tapi kalau engkau tidak terima kepastian sorga? Jadi saudaraku yang di Tuhan, miliki sikap yang mengatakan bahwa hidup lebih berharga daripada uang. Dan yang keenam, jangan anggap remeh terhadap orang miskin. Karena uang bukanlah bukti dari keberhasilan. Jadi seseorang kaya belum tentu dia di mata Tuhan berhasil. Tapi orang yang berhasil di mata Tuhan adalah yang menggunakan apapun yang ada di tangannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan yang selalu bersyukur dalam segala hal. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, miliki sikap itu, yaitu bahwa engkau tidak melihat orang dari sisi finansialnya, tetapi engkau menghargai setiap orang, baik dia miskin, baik dia kaya, baik dia orang yang berkecukupan, apapun keadaan keuangannya, selalu kita menghargai. Dan yang ketujuh saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikapmu terhadap uang, yaitu bijaklah menggunakan uang. Saudaraku yang kasih Tuhan, miliki 7 sikap dalam menghadapi uang, supaya engkau tidak masuk golongan orang yang sulit masuk kerajaan Allah. Apa itu 7 sikap itu? Seulang kembali, katakan kepada dirimu, aku butuh uang, tapi aku lebih cinta imanku. Katakan kepada dirimu, ini uang yang kumiliki, ini harta yang kumiliki, aku harus bergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan katakan juga kepada dirimu, ini uang dan berkat yang Tuhan berikan, aku harus nikmati sebagai kasih karunia Tuhan. Juga katakan kepada dirimu, Tuhan percayakan aku banyak berkat. Aku berjanji aku jujur menggunakan semua berkat dan semua uang yang Tuhan percayakan. Dan juga engkau berkomitmen dalam hatimu, engkau mengatakan, hidupku lebih berharga daripada uang. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, juga engkau berjanji pada dirimu untuk tidak memandang orang dari sisi finansialnya. Engkau menghargai setiap orang, baik miskin maupun kaya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang terakhir adalah bijaklah dalam menggunakan semua uang, semua berkat, semua harta yang Tuhan percayakan kepada engkau. Tuhan berkata, dipercaya perkara kecil akan dipercayakan perkara yang besar. Mungkin engkau sekarang sedang mengalami masalah dalam keuanganmu, percayalah Tuhan akan pulihkan keuanganmu asal engkau berjanji di hadapan Tuhan. Tuhan, seberapapun engkau percayakan aku berkat, aku berjanji akan menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena aku tahu, aku hadir di bumi tidak membawa apa-apa, dan saat aku dipanggil Bapa pun aku tidak membawa apa-apa. Jadi semua yang ada dalam hidupku, baik uangku, hartaku, kekayaanku, keluargaku, semuanya harus memuliakan Engkau. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku tak membawa apapun Tuhan saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali.
pertama kali datang ke channel kami, jangan lupa bantu channel kami dengan cara klik subscribe, klik lonceng, like, dan komennya ya, supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan banyak jiwa-jiwa yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.